Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami tentunya ya, yang isinya tentang ajaran Islam, bagaimana berperilaku, bagaimana berperilaku sama dengan beramal, bagaimana hidup menurut ajaran Islam. Nah, apabila hal ini dijalankan, dibiasakan hingga menjadi biasa, mengakar, melekat di dalam diri ya, sampai mendarah daging, maka itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Ya, untuk tujuan inilah Rasul semata-matanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah, dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Nah, artinya kan menuju surga itu hanya dengan mengamalkan adab atau ajaran Islam ya, dengan konsisten hingga melekat gitu, mengakar dan mendarah daging. Masih bab ke-95. Sudah sangat banyaknya kitabul adab, 95 bab, 95 masalah berarti ini. Babu maja'a fi qaulir rajuli wailak. Ini hadisnya ada 9 ya, jadi sudah beberapa pertemuan nih bab 95 karena hadisnya banyak nih, ada 9 hadisnya ada 9. Yang kemarin ya sampai ke hadis nomor nomor 6, yaitu seperti biasa hanya ulasan nih sedikit tentang hadis yang kemarin ya, yang yang kita kaji di pertemuan yang lalu, hadis ke-6, yaitu ya, hadisnya menerangkan ada seseorang yang batal saum di bulan Ramadan. Karena nih batalnya itu karena berhubungan suami istri di siang hari, batal pasti saumnya. Kemudian orangnya lapor ya kepada Rasulullah SAW ya, dengan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, celaka saya. Nah, mendengar demikian Rasulullah SAW kemudian bersabda, waihak. Nah, ini babnya ini kan ya, kalau dalam bahasa Indonesianya kan bab ucapan, nah ucapan semacam demikian lah, itu babnya demikian ya. Nah, ini ucapan-ucapan yang demikian itu untuk sesuatu yang apa namanya, sebutlah yang kurang pantas, jelek, salah atau buruk. Nah, gitulahnya, menimpalinya dengan kata hus. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Nah, di dalam hadis ke-7 kemarin, kalau yang berkaitan dengan babnya, ya itulah Rasulullah mengatakan demikian. Ketika orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, celaka saya. Waduh, nah mungkin demikian lah. Gitulah ya. Celaka. Laka dalam edas. Ya, lah itu ungkapan yang demikian lah. Nah, kemudian orang itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, celakanya demikian, gitunya, batal saumnya di bulan Ramadan ya, karena dia ya berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, nah ini kifaratnya tidak bisa diganti, dalam arti kodok ya, tidak bisa dikodok ya, diganti nggak bisa. Kodok 1 hari misalnya, batalnya 1 hari, kodok 1 hari, nah ini kan
batalnya bukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ya salah, justru ini kan yang dilarang oleh Islam. Di antara saum itu saum dari hal seperti ini ya, yaitu dari berhubungan suami istrinya selama menjalankan ibadah saum dari subuh sampai maghrib. Ini malah dilanggar. Ini kan pelanggaran, jelas tidak ditolerir oleh syariat Islam. Nah, inilah kifaratnya, sanksinya, hukumannya yang harus dijalankan untuk mengganti kesalahannya ya, sebagai hukuman atas pelanggarannya. Ternyata membebaskan hamba saya, wah mana punya uang kan orangnya, nggak punya dia ini apa namanya harta yang banyak tentu ya. Nah kemudian kalau saya nggak bisa, saya nggak punya saum 2 bulan berturut-turut, waduh saya nggak sanggup. Aduh ini udah nomor 1 membebaskan hamba saya nggak sanggup. Saum 2 bulan berturut-turut, saya nggak sanggup juga nih saum 2 bulan berturut-turut. Ya bisa dipahami mungkinnya yang sebulan saja wajib di bulan Ramadan batal, apalagi 2 bulan. Nah kemudian kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Aduh Rasulullah saya juga nggak bisa, saya nggak punya. Akhirnya Rasulullah kan memberikan sekarung makanan supaya orang ini bisa gitu kan, supaya orang ini bisa memberi makan 60 miskin ya, ini bawa nih gitu ya, jadi orang itu bisa gitunya tadinya melaksanakan kifaratnya. Kemudian orang ini bertanya, saya harus memberi 60 miskin itu di luar keluarga saya, 60 orang miskinnya itu di luar keluarga saya? Iya, di kota saya tidak ada yang lebih miskin dari saya dan keluarga. Cek Nabi itu iya mah ya. Bawa ke maneh we. Bawa ke maneh lah. Masa Rasulullah menarik lagi. Menarik lagi pemberiannya mustahil ya. Ya sudah saja, ambil saja buat kamu, gitulah akhirnya ya. Kemarin sudah hanya itunya hadis yang ini. Mau di hadisnya kan ada yang lucu kemarinnya. Ternyata Rasulullah, saya harus memberikan makanan ini kepada 60 miskin itu di luar keluarga saya. Iya, di kota saya tidak ada yang lebih miskin daripada saya dan keluarga besar saya. Saya dan keluarga besar saya. Kata Rasulullah, aduh, ya sudah ambil aja buat kamu. Nah Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan giginya, jarang banget Rasulullah SAW ketawa sampai demikian. Yang pika serius, pika serius, aki-aki, pika serius, aki-aki itu batal di tetar, batal di saum Ramadannya hanya dengan cara demikian batalnya. Nah ini buku sudah apa namanya untuk hadis-hadisnya di bab ininya sudah yang pokok lah gitunya, yang pokok sudah bukan lagi berkaitan dengan babnya. Kalau yang berkaitan dengan babnya ya itu saja ya. Rasulullah di hadis ini kan Rasulullah SAW apa namanya mengatakan demikian ketika ada orang, Rasulullah celaka saya, itu oleh seolah kaget, waduh celaka apa nih? Nah ungkapan waduh hanya semacam demikian, celaka apa nih? Saya batal saum. Rasulullah ditinggal itu kia. Aduh sakit sini. Ditinggal itu. Ayo menjaga sekolah tadi. Membebaskan hamba saya. Rasulullah, saya nggak punya apa namanya berapa harganya gitu membebaskan hamba saya. Saum 2 bulan berturut-turut. Rasulullah kan yang sebulan saja batal. Ini kan yang sebulan saja batal. Kalau 2 bulan, wah mustahil Rasulullah, saya nggak bisa beri makan 60 miskin. Nggak punya juga. Nih bawa supaya kamu bisa memberi makan 60 miskin.
Nah, ini pertanyaan terakhirnya, 60 orang miskinnya itu di luar keluarga saya? Iya, kan saya termiskin di dunia. Saya kan termiskin di dunia. Aduh, gitu kan. Wah, ya sudah saja bawa buat kamu. Jadi orang ini kan bebas nih dari dosa. Meskipun dengan di hadis ini kan lucu kan, sebetulnya orang ini yang ke satu nggak sanggup, yang kedua nggak sanggup, yang ketiga juga nggak sanggup. Tapi dia bebas kan, karena bukan tidak berniat. Nah gitu kan, bukan tidak berniat membayar kesalahannya, bukan tidak berniat membayar kifarat, tapi urutannya bebaskan hamba sahaya, wah ini jauh di luar kemampuan. Itu kan, ganti dengan yang kedua, membebaskan saum 2 bulan berturut-turut, oh ini juga ternyata di luar kemampuannya. Nah ini kan yang ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi nggak bisa dipaksakan orang ini. Apalagi misalnya membebaskan hamba sahaya. Masa orang termiskin di dunia, orang termiskin di dunia disuruh membebaskan hamba sahaya. Cek orang Sunda mau nepi ka mejrel kita moal bogaeun moal. Ya sudah, berarti ini di luar batas kemampuan. Ganti dengan saum 2 bulan berturut-turut. Allah, ini juga ternyata sama. Ganti lagi yang ini kan lebih ringan tentunya ya. Beri makan 60 miskin. Bagi orang ini juga ternyata itu di luar batas kemampuannya. Bahkan setelah diberi oleh Rasul nih untuk melaksanakan kifaratnya, ya akan saya laksanakan. Dia nanya dulu kan, apa ya 60 miskinnya itu di luar keluarga saya? Iya, nggak ada yang lebih miskin dari saya. Ya sudah saja, berarti bebasnya bukan karena tidak berniat, tidak hendak melakukan, tapi memang benar-benar tidak bisa dipenuhi. Bahkan nomor 3 pun tidak bisa dipenuhi karena dialah. Ya gitu, aku merasa orang termiskin di dunia. Ya sudah, sampai Rasulullah, ya sudah bawa saja makanannya untuk kamu. Itunya masalah hadisnya ya, bukan lagi tentang ungkapan kaget, ungkapan mendengar, melihat sesuatu yang jelek, yang buruk, yang salah. Nah bukan lagi soal itu, kalau itunya sudah nggak ada masalah lah. Nah ini tentang isinya tentang kifarat saum, bukan kodo. Nah itu kan intinya kan, bukan kodo tapi kifarat. Padahal batalnya sama-sama batal, orang sakit juga batal saumnya. Jadi tidak bisa dilanjutkan. Misalnya nih ya, sahur nih, makan sahur, saum biasa bulan Ramadan saum. Ternyata di tengah jalan, tengah hari ya misalnya, datanglah itunya penyakit, bukan penyakit sih. Kemudian dia sakit. Nah, di mana sakitnya ini sampai dia tidak kuat kalau melanjutkan saumnya. Nah, boleh membatalkan saumnya. Tapi kalau yang ini kan kodo saumnya, ya harus membebaskan hamba sahaya. Kalau sakit itu dibenarkan oleh syariat Islam untuk tidak saum. Itu kan ayat Al-Qur'an ya, wa in kuntum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, jika kamu sakit nih di bulan Ramadan itu artinya hingga tidak mampu, tidak bisa saum atau sabar. Dan memilih, berarti ketika safar itu memilih tidak saum, boleh. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, itu berapa hari saum, tidak saum karena sakitnya, berapa hari tidak saum karena safarnya. Ya Pak, iddatun hitung berapa kali min ayyamin ukhor. Nah gantilah di hari-hari yang lain,
di luar bulan Ramadan. Ya kadang ulah ngodoan bulan Ramadan ya wah. Ngodoan bulan Ramadan dirangkapkeun we saum Ramadan dan ngodoan yang batal tahun kemarin. Nggak bisa. Ulah ngodoan bulan Ramadan. Si gaya ulah saum Daud di bulan Ramadan. Genah saum Daud di bulan Ramadan. Nah, hadis yang berikutnya nih. Hadis yang ke-7. Ya masih ada 3 lagi nih ya hadisnya ya. Babnya ringan ya, babnya ringan gitu tapi hadisnya 9. Jadi mending gitu kan kita bongkar lah isi hadisnya. Ya kita bongkar isi hadisnya ya, bukan hanya sekedar ungkapan tadi lah kaget atau apabila mendengar sesuatu yang jelek yang buruk ya. Nah, hadis yang ke-7. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala ya Rasulullah akhbirni anil hijrah faqala waihak. Nah ini ungkapannya itu, ungkapan dari Rasulullahnya wailak atau waihaknya ini di sini nih, dia di sini waihak inna sya'nal hijrati syadid fahalaka min ibil qala na'am qala fahal tuaddi shadaqataha qala na'am qala fa'mal min waro'il bihari fa innallaha layyatiraka min amalika syai'a. Nah demikian hadisnya nih dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, ana a'rabiyan qala, seorang Arab Badui. Ya, banyak ternyata nih ya hadis-hadis yang berangkat seperti ini nih. Arab Badui, Arab tegaul. Mereka memang nggak mau berbaur ya. Sampai hari ini masih ada kan di Arab Saudi dan yang Jazirah Arab lah. Arab Badui itu sebutannya Arab Badui itu mereka itu tinggal di Badui, arti Badui itu lembah. Ya mereka pasti akan mencari lembah yang karena di situ ada air. Bukannya di gurun yang kering kerontang yang mau setetes air saja susah, bukan seperti itulah gitu ya. Nah mereka ini tidak bergaul gitulahnya, hidup mereka tidak bergaul dan mereka hidupnya nomaden, berpindah-pindah gitu ya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bebas kok maneh lah. Terus ada iya tanah manu Allah. Jadi tanah punya siapa? Punya Allah. Bawanya sok atuh kitu mah. Nah, Arab terkesan nih karena Arab Badui itu sebutan Arabian, Arab Badui. Mungkin orang Indonesia suka menyebut dengan istilah Arab gunung. Ya, hidupnya seperti itulahnya, tidak bergaul itulahnya, hidupnya itu hanya mereka saja. Dan mereka hidupnya itu dari beternak nih ya, mereka hidupnya dari beternak. Nah seorang Arab gunung atau Arab kampung, Arab pedalaman lah itu sebutannya mungkin lahnya, berkata, ya Rasulullah akhbirni anil hijrah. Alah asar aneh wae. Rasulullah ceritakanlah kepadaku, beritahukan aku gitunya, ceritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang hijrah. Ini agak aneh nih, gitu nih, agak aneh nih orang Badui kau mengatakan seperti itu. Rasulullah kaget. Ini kok nanya-nanya tentang hijrah gitulahnya. Nah ini makanya fakola Rasulullah menjawab nih. Jadi orang ini, ya orang Arab, yaitu Arab pedalaman, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil hijrah. Rasulullah beritahukan kepadaku tentang hijrah. Fakola Rasulullah menjawab nih, waihak,
wih, muncul orang, wih, tahu dari mana gitulah, aneh nih, agak aneh nih. Agak aneh nih kalau orang Arab pedalaman kok minta gitulah, minta ceritakan kepadaku tentang hijrah. Wih, selangkah ke depan nih orangnya. Orang ini nih selangkah lebih maju nih. Ada ya orang Arab pedalaman kok nanya tentang hijrah. Nah Rasulullah kaget, Rasulullah sampai, wih, hak. Bukan jelek, ini kan bukan hal yang jelek ya. Kaget nih Rasulullah. Ya kagetnya ada ya orang Arab pedalaman kok pemikirannya ini selangkah lebih maju lah, pokoknya Arab pedalamannya yang ini minta diterangkan soal hijrah. Wih, luar biasa nih, itulah kurang lebihnya. Wih. Nah kemudian Rasulullahnya melanjutkan, inna sya'nal hijrati syadidun, sesungguhnya perihal hijrah, wah itu sangat besar. Ya kita terjemahkan dulu nih lah, selesaikan dulu nih. Kurang lebih demikian nih Rasulullah SAW-nya ketika mendengar orang itu minta dijelaskan tentang hijrah, kaget Rasulullah sampai, nah itu keluarlah ungkapan, wah, waduh, aslina itu yang muncul orang, aslina itu minta diterangkan tentang hijrah. Inna sya'nal hijrati syadidun, sesungguhnya nih perihal gitulah tentang hijrah itu, atau hijrah itu sesuatu yang besar. Fahalaka min ibil, nah oleh Rasulullah SAW kemudian disederhanakan nih, oh hijrah, waduh ini nih nanya tentang hijrah. Jadi seolah-olah oleh Rasulullah dibelokkan nih, kamu punya unta nggak? Ya gitulah. Fahalaka min ibil, ya kamu punya unta? Qala na'am. Dia menjawab, ya pastilah orang apa tadi Arab Badui memang hidupnya dari beternak. Ya kamu punya unta nggak? Qala, dia menjawab, na'am, ya. Qala, Rasulullah bertanya lagi, fahal tu'addi zakatha, kamu sudah keluarkan zakatnya? Qala, itu menjawab, na'am, ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa'mal min waro'il bihari, beramalah di daerah kamu. Nah ini sabda Rasulullah demikiannya, fa'mal min waro'il bihari, beramalah di daerah kamu, fa innallaha layatiroka min amalika syai'an, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan menganggap enteng, tidak akan menyepelekan sedikit pun dari apa yang kamu amalkan. Nah itu sabda Nabi demikian. Jadi hijrahnya gak dijawab oleh Rasulullah. Wah, nerangkan hijrah ke orang Arab pedalaman, siga nerangkan pelajaran mahasiswa kabudak SD atau hijrah. Waduh, kok agak aneh nih, ada Arab pedalaman nanya hijrah, ini dibelokkan oleh Rasulullah nih. Pokoknya hijrah itu urusan besar lah. Nah, hanya demikian jawaban Rasulullah. Ya, inna sya'nal hijrati syadidun, sesungguhnya perihal hijrah itu urusan besar. Nah nih kita lihat nih penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani nih tentang hijrahnya sendiri, singkat tapi ini singkat nih. Ibnu Hajar Al-Asqalani nih menerangkan hijrah dalam ini dalam Sahih Bukhari sendiri, nih di bab yang sebelum, bukan bab Kitabul Adab ini ya, di apa namanya ya, di kitab-kitab sebelumnya ada babnya khusus tentang hijrah. Hadisnya sangat panjang ya, hadis tentang hijrahnya Rasulullah SAW itu sangat panjang. Karena Rasulullah SAW ketika beliau melakukan hijrahnya itu ya, ternyata mengalami apa namanya, mengalami liku-liku lah gitulah, nggak mulus Rasulullah hijrah itu tinggal pergi, nggak demikian. Beliau itu
harus sampai harus bersembunyi di Jabal Sur. Nah, kalau yang umroh atau haji ya, ketika city tour ya keliling-keliling lah, keliling-keliling kota Madinah, pasti kadieu di antara tujuan wisatanya melihat Jabal Sur. Kalau dari jalan aspalnya, jalan aspal itulah ya, jalan aspal di bawah itu jalan Jabal Sur itu, nah di atas kecil kelihatan. Ada semacam bukan gua juga sih. Bukan gua seperti di kita, gua pakar, wah ke dalam, enggak, hanya lekukan kecil. Paling masuk beberapa orang, dan itu di puncaknya Jabal itu, gue Jabal Sur, Gunung Sur. Ada lekukan kecil. Nah, dulu Rasulullah bersembunyi di situ. Ternyata orang-orang kafir Quraisy, mereka mengetahui Rasulullah hijrah kan dikejar. Jadi Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu dikejar. Bersembunyilah di sana, di Jabal Sur, yang orang-orang curiga, bahkan kaum kafir Quraisy sudah curiga di sini nih, karena belum jauh gitu, belum jauh. Mereka berpikir nih tersusul pasti nih, mereka belum lama nih pergi hijrah, belum jauh ini. Jabal Sur masih di Mekah. Rasulullah bersembunyi di lekukan tersebut. Nah, orang-orang berjalan di atasnya. Dan ada yang curiga, pasti bersembunyi di sini nih. Benar, mereka itu lalu mencari, melihat. Ini kan peristiwa bersembunyi di situ kan oleh Allah. Kemudian lubang dari lekukan tersebut ditutupi dengan sarang laba-laba. Gak ada laba-laba di situ, Allah yang membuatnya. Ini kan malam hari, makanya gak bisa melihat ke dalam. Begitu, ini di atas kepala sebetulnya nih lekukannya, itunya lekukan tempat bersembunyi. Nah, di atasnya itu tempat berjalan. Mereka turun melihat, ternyata ada sarang laba-laba. Wah, mustahil ada orang. Karena kalau ada orang pasti hancur kan sarang laba-laba. Ya, Allah menyelamatkan Rasulullah SAW dengan cara demikian. Nah, di dalam Jabal Sur tersebut, Abu Bakar itu sudah ketakutan setengah mati. Takut itunya, diketahui, ditemukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengejar. Nah, di situ Rasulullah SAW menasehati Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Pantasnya kalau Rasulullah yang mengatakan demikian. Sekelas Abu Bakar, sekelas Rasulullah itu, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini orang-orang yang selengean. Orang-orang yang selengean ketika dapat masalah mengatakan Allah bersama kita. Pret, cek Allah. Enak aja. Enak aja bersama kamu. Kalau Rasulullah pantas, Abu Bakar pantas mengatakan demikian. Nah, orang-orang yang sehari-harinya boleh dikatakan ada demikiannya, jauh dari Allah, tapi ketika dapat masalah, tenang, sesungguhnya Allah beserta kita. Hebat-hebat tuh jelema eta. Hebat-hebat tuh jelema eta, Allah mau bersama mereka. Nah, ini kembali ke sini nih. Jadi hijrah itu peristiwa besar seperti ini nih, penjelasan Ibnu Hajar Asqalani. Babnya babul hijroti ilal Madinah. Nah, itu Imam Bukhari ada babnya, babul hijroti ilal Madinah. Bab hijrah ke Madinah. Al hijratu kanat wajibatan ala ahli Makkata alal a'yan. Hijrah itu wajib bagi semua muslim di Mekah. Semua muslim di Mekah wajib hijrah. Ya, al hijratu kanat wajibatan. Hijrah itu wajib. Ala ahli Makkah, bagi penduduk Mekah,
muslimnya kan, tentunya yang beragama Islamnya. Alal a'yani, kena kepada setiap individu. Jadi hijrah saat itu wajib ain, bukan sunat. Hijrah itu bukan sunat atau wajib kifayah misalnya. Kalau wajib kifayah kan apabila ada sebagian, meskipun satu bahkan ada sebagian yang mengerjakan, maka yang lain yang tidak mengerjakan itu tidak berdosa. Itu wajib kifayah. Kalau ini wajib ain. Kenapa wajib ain? Karena ini perintah Allah. Jadi hijrah itu bukan karena takut, bukan atas dasar pikiran Rasulullah SAW, bukan. Ini perintah Allah, artinya wajib dilakukan. Ya bukan hijrah ini bukan datang dari pikiran Rasulullah SAW atau pikiran usul ide para sahabat, bukan. Hijrah itu wajib ain ya bagi seluruh muslim, bagi seluruh muslim yang berada di Mekah qabla fathi Makkah, ya sebelum Mekahnya ditaklukkan. Ya sebelum Mekahnya ditaklukkan. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziruhum min syiddatil hijrati. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan nih para sahabat akan berat hijrah itu amat sangat berat. Nah, Rasulullah SAW mengingatkannya akan beratnya hijrah min syiddatil hijrati wa mufaraqatil ahli wal waton. Dan ininya ya tentang mufaraqatil ahli, meninggalkan seluruh keluarga. Pokoknya yang tidak muslim sudah tinggalkan. Jadi para sahabat yang hijrah ini meninggalkan seluruh keluarga besarnya di Mekah. Ada yang meninggalkan ayah ibunya, ada yang meninggalkan anaknya, saudara-saudaranya. Allah memerintahkan demikian. Dan meninggalkan tanah kelahirannya. Nah ini hijrah itu demikian. Sekali lagi nih Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan hijrah itu apa. Kalau Rasulullah kan tadi menyebut hijrah itu sesungguhnya perihal hijrah itu, wah ini urusan berat, urusan besar hijrah. Nah ternyata seperti ini ya, hijrah itu wajib bagi setiap individu, artinya wajib ainnya. Hijrah itu wajib bagi setiap individu muslim di Mekah sebelum Mekahnya ditaklukkan. Dan Rasulullah mengingatkan tentang beratnya hijrah dan mengingatkan juga bahwa hijrah itu meninggalkan seluruh keluarga dan meninggalkan tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan. Ya bisnisnya pokoknya sudah ditinggalkan. Seperti Abdurrahman bin Auf nih. Abdurrahman bin Auf, siapa laginya, Utsman bin Affan. Ini dua saja nih ya. Dia ini rekan bisnisnya Abu Bakar. Mereka orang-orang kaya nih. Abu Bakar masuk Islam. Nah, Abu Bakar kan mengajak. Abdurrahman bin Auf masuk Islamnya itu diajak oleh Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan diajak oleh Abu Bakar. Hijrah. Selesai bisnisnya. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah gak bawa apa-apa. Hanya Abdurrahman bin Auf ini itu ya, karena dia ingin demikian sejak di Mekah juga sudah dilakukan. Abu Bakar apalagi ingin berkontribusi untuk Islam. Kalau Abu Bakar diantaranya kan membebaskan Bilal. Itu perintah Rasulullah. Ketika Rasul melihat Bilal itu disiksa oleh pemiliknya
Dan selama disiksa itu terus oleh pemiliknya itu diperintahkan untuk keluar dari Islam, Bilal tetap menolak. Dan yang paling berat adalah dijemur gitu di terik matahari gurun sambil ditindih batu besar. Tapi dia hanya Bilal terus hanya mengucapkan ahad, ahad, maksudnya tauhid Allah. Udah kehabisan akal, mungkinnya pemiliknya Bilal kan hamba saya nih, pemiliknya sudah kehabisan akal, kehabisan cara bagaimana itunya supaya Bilal ini balik lagi ke agama nenek moyang mereka. Nah, Rasulullah melihat demikian, Bilal sedang disiksa bersama Abu Bakar ya. Kemudian Rasulullah memberitakan kepada Abu Bakar, bebaskan dia. Oleh Abu Bakar dibebaskan. Mahalnya hamba saya mana ada, hamba saya murah. Nah, sebut 8 onta gimana mahal atau onta mahal pira ku jelema murah. Kalau membeli unta berapa? Masa membeli manusia lebih murah? Nah, ditinggalkan semuanya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dia nggak bawa apa-apa. Hanya itu saja, baju satu kering di badan. Kan itu tadi kan termiskin di dunia tanumnya. Baju satu kering di badan. Begitu sampai di Madinah memulai bisnis baru karena memang itu keahliannya. Abdurrahman bin Auf begitu sampai di Madinah dia mengatakan, tunjukkan pasar di mana, langsung pergi ke pasar, balik-balik jadi konglomerat lagi. Nah, ini hijrah ini yang demikian ya. Ini wajib ain dan Rasulullah mengingatkan tentang beratnya hijrah. Nah, makanya orang ini kembali ke hadisnya nih. Orang Arab gunung, orang Arab pedalaman minta diceritakan, Rasulullah ceritakan kepadaku tentang hijrah. Cek Nabi terus. Mesti gile bukan tate. Oleh Rasulullah kan dialihkan hijrah urusan mengerikan lah, bukan hanya yang menyedihkan gitu kan kalau melihat kondisinya. Abu Bakar saja sampai gemeteran, ketakutan. Kemudian ada kejadian aneh juga kan sebetulnya ketika Rasulullah itu ternyata diikuti nih oleh seseorang. Ada yang mengintai Rasulullah SAW nih ketika beliau melaksanakan hijrah, tapi oleh Allah dicelakakan nih. Sampai kaki kudanya itu amblas dan tidak bisa bangun, tidak bisa keluar. Kemudian dia sampai Rasulullah bebaskan saya berjanji tidak akan menyelamatkanmu gitulah. Ada seterusnya lah panjangnya pokoknya kisah tentang hijrahnya Nabi. Dan nih hijrah ini peristiwa beratnya, menjalaninya sangat berat. Nah, tadilah diantara rasa beratnya itu kan harus meninggalkan segala-galanya di Mekah, tanah kelahirannya, seluruh keluarganya, seluruh hartanya. Karena ini wajib ain, itu kan wajib ain itu ya wajib seperti sholat lah, wajib individu. Udah nggak, jangan mikir-mikir orang lain, kamu lakukan itu wajib ain. Nah, kemudian nih hijrah itu sebagai apa sebutannya ya, tonggak sejarah perkembangan Islam. Karena selama di Mekah 13 tahun di Mekah, seperti itulah kondisi Islam dan kaum muslimin, memprihatinkan gitulah. Perkembangannya itu sangat lambat. Bahkan kondisi kaum muslimin kan tidak berhentinya mendapatkan intimidasi, kekerasan, siksaan, kan beragam cara penyiksaan. Nah, setelah hijrah ke Madinah, nah mulailah Islam berkembang ya agak gitulah, agak pesat, nggak terlalu pesat juga nih ya. Agak pesat dan sehingga mulai memiliki kekuatan. Akhirnya kan bisa berperang dengan orang Mekah. Dan Mekahnya kemudian ditaklukkan.
Nah, tonggak sejarahnya itu yaitu darinya hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Nah, bahkan nih, ini juga nih udah agak lama juga nih ya, saya sampaikan. Penanggalan Islam kan Hijriah. Tahun Hijriah. Makanya sekarang tahun berapa? 1446 H. Gitu kan di H-nya Hijriah. Hijriah itu kata kalau dalam bahasa Arab nih namanya isim mansub ilaih, yaitu kata jadian yang merupakan pengambilan kata dasarnya atau disandarkan ke kata apapun. Misalnya kalau kepada kata Bukhoro nama kota. Ada orang nih yang disandarkan ke kota Bukhoro. Ini orang ini Bukhoriyun namanya. Kalau ke orang Irak, Irokiyun. Ke orang Turki, Turkiyun gitulah. Tapi ke kata hijrah, Hijriyun berarti. Hijriyun. Hanya kata Hijriyun ini kemudian diberi tak marbutoh di ujungnya jadi Hijriyah. Nah, kenapa nih penanggalan di dalam Islam itu disebutnya tahun Hijriyah? Berarti penyandarannya kepada kepada peristiwa hijrah. Ini di zaman Umar bin Khattab nih sebagai khalifah, berarti Rasulullah sudah nggak ada gitu kan. Rasulullah sudah nggak ada. Ini di zaman Umar bin Khattab nih. Ada peristiwa yang mungkin secara kebetulan atau memang sudah terpikir oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membaca sebuah surat dari salah seorang sahabat, saya lupa lagi namanya. Di dalam surat itu dia mengatakan bulan anu itu bulan Safar gitulah misalnya. Oke, bulan Safar ini bulan Safar yang mana? Nah, ini nih nama bulan itu sejak sudah ada sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam nama bulan sudah seperti itu di Arab, Ramadan, Syawal gitulahnya sudah seperti itu. Jadi nama bulannya sudah ada. Bulan Safar, ya bulan Safar yang mana? Nah, karena tahun belum ada. Nah, maka Umar bin Khattab berinisiatif membuat kalender lah sebutannya. Membuat kalender nih. Nah, maka berembuklah Umar bin Khattab itu dengan beberapa orang sahabat untuk membuat penanggalan. Nah, hanya tahun pertamanya mau kapan nih? Ada 4 usulan. Ada yang mengatakan bagaimana kalau tahun pertamanya itu tahun di mana ada tahunnya tahun lahirnya Rasulullah. Tahun pertamanya nih ya. Ini di zaman Umar bin Khattab nih, Rasulullah sudah nggak ada nih ya. Bagaimana kalau tahun pertamanya itu tahun lahirnya Rasulullah? Yang kedua, bagaimana kalau tahun pertamanya itu tahun diutusnya Rasulullah menjadi nabi? Yang ketiga, usulannya bagaimana kalau tahun pertamanya tahun wafatnya nabi? Yang keempat, nah bagaimana kalau tahun pertamanya itu tahun hijrahnya nabi? Ternyata ini yang dipilih. Ini menunjukkan nih Umar bin Khattab paham betul sebetulnya Umar bin Khattab bagaimana nih kalau tahun pertamanya tahun lahirnya Nabi, tahun diutusnya Nabi, tahun wafatnya Nabi. Umar bin Khattab memilih ini hijrah. Ini tonggak sejarah besar bagi Islam. Nah, di mana ya Ibnu Hajar Asqalani secara singkat lah tadi yang namanya hijrah itu berat, sangat-sangat berat. Meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan segala-galanya. Jadi Mekah. Nah, ini ada
orang Arab pedalaman nih. Rasulullah ceritakan kepadaku tentang hijrah. Nah, bisa gak level lah. Baca kurang atau wah, hijrah. Inna sya'nal hijrati syadidun. Hanya garis besar saja Rasulullah. Garis besarnya hijrah itu berat. Hijrah itu urusan besar. Nah, sudah begini sajalah. Kamu punya unta nggak? Ini kan dialihkan berarti kan oleh Rasulullah. Dialihkan nih. Kamu punya unta nggak? Ya karena Rasulullah juga kan tahu kan amalan orang-orang Arab Badui seperti apa? Orang Arab Badui Badui tegaul tuh. Yang tidak bergaul jadi hidupnya itu gitu nih. Jor nanyakeun hijrah rek naon atulah uncek urang dor nanyakeun hijrah jangan ayo lo juga nunya wae juga nunya wae nanyakeun hijrah juga nu betul tamun eta bro jangan urusan hijrah seolah-olah demikian nih ya. Makanya oleh Rasulullah dialihkan, disederhanakan, diturunkan. Kalau hijrah itu levelnya luar biasa tentang hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Nah, sampai kalau ada orang Mekah yang juga melakukan hal yang sama, tinggalkan kota Mekah, tinggalkan itu tanah kelahirannya, keluarganya, hartanya, tapi ini dilakukan setelah Mekahnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mekahnya sudah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu sih bukan hijrah, pindah eta mah pindah imah baru eta mah nggak ada berat kalau begitu. Dan bukan karena melaksanakan perintah Allah kalau demikiannya, kalau setelah Mekahnya dikuasai. Nah, ini ada hadis yang ini nih. Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Mekahnya ditaklukkan, dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Akan tetapi ini nih ya, orang kita cari hadisnya nih bentar nih ya, mudah-mudahan nggak lama nih. Akan tetapi apa namanya substansi dari hijrah tetap ada sampai kapanpun. Artinya hijrah masih bisa dilakukan nggak? Nah gitulahnya, hijrah masih bisa dilakukan nggak? Nggak bisa kan, hijrah itu meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan penjelasan seperti yang tadinya kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Akan tetapi hijrah setelah penaklukan kota Makkah itu maknanya menjadi demikian, tetap hijrah, tapi hijrah KW, hijrah KW atau hijrah kualitas apa namanya, bukan yang sebenarnya. Ya sebentar nih mungkin bisa ditemukan nih ya hadisnya nih. Nah ini ada riwayat Muslim, diantaranya ada nih Rasulullah SAW bersabda, Yaumal Fathi. Qala Rasulullah SAW Yaumal Fathi. Jadi pada hari ini penaklukan Mekah, Rasulullah SAW bersabda. Nah di mana ada juga peristiwa menariknya. Pertama kali Rasulullah SAW datang ke Mekah setelah Mekahnya ditaklukkan oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin, kaum kafirnya bisa dikalahkan. Nah Rasulullah SAW datang ke Mekah, ternyata kan ketika sampai gitu di pusat kotanya Ka'bah, hanya Mekah itu pusat kotanya Ka'bah. Kalau Mekah kan kota luas. Rasulullah SAW ketika sampai ke Masjidil Haram, beliau melihat di sekeliling Ka'bah itu terdapat 360 berhala. Di sekeliling Ka'bah terdapat 360
berhala. Banyak, ternyata berhala itu dengan berbagai ukuran, berbagai rupa, gitulahnya ya. Tergantung kabilahnya masing-masing lah, penyembahnya masing-masing lah, karena itu kan buatan mereka sendiri. Nah, pada waktu penaklukan Mekah, ya qala Rasulullah SAW yaumal fathi, Rasulullah SAW bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, la hijrata, tidak ada lagi hijrah. Karena Mekahnya kan sudah dikuasai, sudah ditaklukkan. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah, nah ini makna hijrah, ini substansi dari hijrah, yaitu jihadun wa niyatun, bersungguh-sungguh dan benar-benar gitunya, niat itu benar-benar gitunya ingin melakukan sesuatu. Nah, di dalam redaksi yang lainnya, sebentar nih, yang namanya hijrah itu adalah berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Itu disebutnya juga hijrah. Tapi kan pahalanya, keutamaannya mau gak sama lah dengan dulu sahabat yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah itunya. Mereka kan disebut muhajirin. Mereka ini kelompok muhajirin. Itu istimewa, oleh Allah diberi keistimewaan. Tapi kan substansi dari hijrah itu pindah, gitu kan, pindah. Kalau dulu kan benar-benar pindah tempat tinggalnya, pindah lingkungannya. Nah, jangankan hari ini, artinya dulu saja setelah Mekahnya ditaklukkan, hijrah nggak ada, hijrah sudah nggak ada, Mekahnya sudah aman. Akan tetapi substansi makna dari hijrah sampai hari ini masih ada, yaitu yang barusan, ya bersungguh-sungguh lah. Ya bersungguh-sungguh lah. Di hadis yang lain, hijrah itu adalah berpindah, beralih, berganti itu dari keburukan kepada kebaikan. Ini dapat pahala hijrah. Pindahnya juga itu diberi pahala hijrah. Seperti ini nih. Ini kurang lebih mirip, ada kemiripan. Seperti sebutan mati syahid. Yang istimewa mati syahid itu kan mati syahid orang yang gugur di medan perang membela Islam, itu kan mati syahid. Tapi kan Rasulullah juga menyebutkan mati syahid itu karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan, karena kalau seorang perempuannya yang karena melahirkan, ini juga syahid. Tapi kan enggak akan, bukan syahid yang yang aslinya, berarti yang aslinya yaitu yang gugur di medan perang membela Islam. Ini syahid bukan? Ya syahid lah, Rasulullah menyebut ini syahid, tapi kan ini syahidnya grade bawah. Nah, hijrah juga sama, sampai sekarang hijrah itu wajib gak? Wajib, hijrah itu sama. Harus dilakukan hijrah itu ya, meskipun dengan kadar keistimewaannya mungkin hanya berapa persen sih kalau dibandingkan dengan hijrah yang asli yang tadi. Ya, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Akan tetapi ataupun yang ada gitulahnya jihad setelah penaklukan kota Mekah, yaitu berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Hijrah ya, meskipun bukan hijrah yang seperti mereka lah itu ya. Nah, ini nih oleh Rasulullah dialihkan nih. Ya sudah, hijrah itu terlalu berat, terlalu besar. Ya, Rasulullah kalau menerangkan hijrah kepada ini nih orang Arab nu tenyekul ya. Kumaha nerangkeun hijrah atuh siga nerangkeun kurang lebih gitulahnya.
Analoginya seperti kalau harus menerangkan pelajaran mahasiswa ke anak TK, kudu kumaha nerangkeunana. Ya harus bagaimana menerangkannya gitu kan. Gambarannya demikian lah. Kalau makanya oleh Rasulullah kemudian kan dialihkan. Nah, pokoknya hijrah itu urusan besar lah, urusan besar, urusan berat. Nah, bahkan ya hijrah itu inilah tonggak sejarah perjuangan Islam. Nah, sampai Umar bin Khattab tadinya untuk menetapkan penanggalan dalam Islam dari 4 usulan. Tahun pertamanya mau kapan? Umar bin Khattab memilih peristiwa hijrah. Bukan tahunnya, tahun kelahiran Rasulullah, bukan tahun diutusnya beliau sebagai nabi, bukan tahun wafatnya Rasulullah. Umar bin Khattab memilih hijrah. Ya kan, makanya kan sampai sekarang kalendernya kan hijriyah sebutannya. Coba kalau nih, kalau di saat itu ditetapkan tahun pertamanya tahun kelahiran Nabi, kira-kira tahun apa namanya? Bukan hijriyah, miladiyah. Tahun miladiyah, bukan hijriyah tapi tahun miladiyah. Ini hanya penamaan saja nih ya. Kalau tahun pertamanya tahun diutusnya beliau sebagai nabi, Bi'sah namanya. Tahun diutus itu Bi'sah. Ya mungkin namanya tahun Bi'siyah atau Ba'siyah. Ini tegera mah tahun meninggalnya Nabi, wafatiyah. Untung Umar bin Khattab ya canggih ya, Umar bin Khattab luar biasa brilian. Hijrah yang dipilih. Ini mengingatkan nih tonggak perjuangan Islam itu tahun ditetapkannya tanggal penanggalan dalam Islam itu dari tahun peristiwa hijrah. Nah, kita kembali ke hadisnya nih. Ini berikutnya juga nggak kalah penting nih. Kemudian oleh Rasulullah kan dialihkan. Setelah Rasulullah SAW menyabdakan demikian, wah agak aneh gitu, agak aneh nih Rasulullah mendapat pertanyaan, mendapat apa namanya pertanyaan anggaplah dari seorang Arab pedalaman. Rasulullah hijrah itu apa? Waduh, kan Rasul sampai kaget. Oh ya, waduh, itulah kurang lebihnya. Besar lah, pokoknya hijrah itu urusan besar. Nah dialihkanlah oleh Rasulullah kemudian, fahalak kaminal ibil, kamu punya unta nggak? Tuh kan ini dialihkannya, diturunkan sudah. Hijrah terlalu besar. Ini saja nih, kamu punya unta nggak? Orang itu menjawab, ya punya. Pastilah ya, karena tadinya orang Arab Badui, ya mereka hidupnya dari beternak, dari menjual apa namanya susu untanya, susu kambingnya. Mereka hidup dari ini, menjual hasil peternakannya, menjual dagingnya, menjual bulunya, itunya untuk apa namanya dibuat banyak sih, bulu kambing. Di antaranya ini samak, apa bukan samak sih, tikar, karpet, sarirnya. Rasulullah itu punya karpet yang terbuat dari kulit, dalamnya kapuknya mungkinnya kalau kita kan isinya kapuk gitu kalau kasur. Nah dalamnya itu bulu kambing, nggak tebal. Rasulullah itu punya kasur, dalamnya itu bulu kambing. Nah ternyata kasur, sebut kasur nggak enak juga sih. Tilam mungkinnya, tilam itu juga, karpet itu juga yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika menerima tamu. Kasur merangkap sofa sih, kasur merangkap kursi tamu. Kasur tipis sebenarnya itu dalamnya bulu kambing. Nah mereka ini, kamu punya unta nggak? Punya gitu. Kalau orang pedalaman ya seperti itulah hidup mereka dari beternak. Sudah di fahal tu'addi sodakotaha, kamu suka mengeluarkan zakatnya? Orang itu menjawab ya. Nah ini yang lebih penting lah ya,
yang terpenting nih untuk orang itu, fa'mal min waroil bihari, beramalah kamu di daerah kamu. Ya beramalah kamu di daerah kamu. Ya karena orang ini kan ya itu tadi, entah di mana gitu, cari lembah, bosan di situ, pindah lagi nyari lembah. Nah Rasulullah SAW memerintahkannya, ya beramalah di daerah kamu, fa innallaha lan yatiroka min amalika syai'an. Nah ini berlaku kan bagi semuanya nih. Beramalah kamu, ya saya ini anggaplah ini juga nasihat bagi kita nih. Beramalah kalian. Duh nasihat Rasulullah SAW ya. Fa innallaha lan yatiroka min amalika syai'an. Sesungguhnya Allah tidak akan menyepelekan, tidak akan mengabaikan, tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amal yang kamu lakukan. Kemarin tuh di dalam bab apanya di Dalilul Falihin itu, iya di Dalilul Falihin kalau nggak salah. Ini yang hadis Nabi, mungkin ini apa namanya ya, harus dibahas secara khusus juga sih hadis, tapi ini sekilas saja nih ya, berkaitan dengan beramalah kamu gitu ya. Rasulullah kan demikian, beramalah kamu di daerah kamu, Allah tidak akan menyia-nyiakan, menyepelekan, mengabaikan itulahnya sekecil apapun yang kamu lakukan. Nih saya ingat ada hadis yang belum lama juga di kajian Dalilul Falihin kalau nggak salah. Rasulullah SAW bersabda, la tahtakironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali menganggap enteng, menganggap remeh urusan kebaikan, sekecil apapun. Walau antalko akhoka biwajhin, naon netanya biwajhin tolkin atau biwajhin naon. Meskipun nih hanya seperti ini, meskipun hanya seperti ini yang disebut kebaikan, amal soleh, jangan disepelekan. Kebaikan atau amal soleh itu sekecil apapun. Meskipun nih hanya seperti ini, meskipun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang menggembirakan, dengan wajah yang menyenangkan orang lain, itulah amal soleh. Iya, yang seperti itu amal soleh. Ya, jangan menyepelekan amal soleh sekecil apapun. Ya, kalau di hadis ini kan jelas, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu kan dasarnya kan ayat Al-Quran ya, yang famay ya'mal misqala dzarratin khairon famay ya'mal misqala dzarratin syarron. Ini dua-duanya nih, kebaikan, keburukan, jangan ada yang anggap enteng. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun pasti mendapatkan balasannya. Nah ini dasarnya sabda Rasulullah yang ini, beramalah apapun itulah yang bisa kamu lakukan, beramalah karena Allah tidak akan menyepelekan, menyanyiakan apa amal kamu sekecil apapun. Nah karena dasarnya kan demikian, dan di dalam ayat ini kan bukan hanya kebaikan. Jangan menganggap enteng urusan dosa, berarti sekecil apapun. Jangan menganggap enteng urusan keburukan sekecil apapun. Yang kemarin ya bab naon anu kemarin teh anu dasar manusia itu suka memaafkan diri sendiri, padahal memaafkan itu bukan bagian manusia, memaafkan bagian Allah. Manusia suka memaafkan nih kalau terkait dengan hadis ini ya. Manusia suka memaafkan diri itu, dia memaafkan dirinya ketika dia mengabaikan amal soleh dengan alasan pirage amal nuk itu dianggap enteng amalnya. Apa enteng lah, ada amal kecil gitulah, kecil lah amalnya. Dan sebaliknya, pamayamal biskola zarotin syarron, manusia suka memaafkan dirinya, kan baik sakitu masuk tina naon, sok itu tah jelema mah.
Ya padahalnya la tahtakironna, di hadis tadi sihnya jangan menyepelekan amal soleh sekecil apapun. Apa sih itu maksudnya hadis tersebut? Jangan menganggap enteng, menganggap remeh amal soleh sekebaikan sekecil apapun. Nah, maknanya kurang lebih seperti ini. Apabila kesempatan beramal soleh itu lewat, jangan dibiarkan dengan mengatakan, lah kagok pahala lagi paling sudah kumaha. Itulah seolah-olah kagok. Baiklah henteu ge. Jangan menganggap enteng urusan amal soleh itu demikian. Apabila sebutannya kesempatannya lewat, kesempatannya datang, bisa jadi nih kesempatan beramal solehnya itu datang melalui terpikir nih sesuatu, melakukan kebaikan. Nah itu jangan sampai tidak dilakukan. Mungkin terpikir, mungkin terlihat, itulahnya mungkin ketika mendengar sesuatu muncul apa yang harus diamalkan, lakukan berarti. Nah kalau yang menganggap sepele itu ya diabaikan lah amal soleh yang sudah datang, itulahnya datangnya tadi bisa datang ke lintasan pikiran, datang karena melalui penglihatan, pendengaran. Dan untuk keburukan ya sebaliknya, berarti jangan ada, sama keburukan juga jangan ada yang dianggap enteng. Nah, bisa kita mengatakan beginilah, jangan menganggap sepele, ya jangan menganggap enteng urusan dosa dan neraka mah eueuh nu haneut. Emang di nerakana panas-panas, iyalah suam-suam kuku, neraka mah dosa sekecil apapun kalau masuk neraka, siksaan yang paling ringan di neraka seperti apa? Ini siksaan yang paling ringan ya di dalam neraka adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Cekap segitu, alah gitu. Cekap segitu, sok mau dianggap enteng urusan dosa. Sama nih ini kalau di sini nih ya, beramalah. Ini kan hadis, masa sih hadis hanya untuk orang itu? Sabda Nabi selalu normatif sebetulnya, artinya berlaku untuk semuanya. Ini juga sama, bagi kita juga berlaku, beramalah. Ya, dengan amal sekecil apapun gitulah, amal apapun itu kebaikan yang bisa lakukan, jangan ada yang dianggap enteng, karena Allah tidak akan menyanyiakan. Nah di ayat yang tadi kan famayamal misqala dzarratin khairon, barang siapa mengamalkan sekecil apapun kebaikan, ya roh pasti dia mendapatkan balasannya. Dan yang sebaliknya, barang siapa melakukan sekecil apapun syarron, keburukan, dosa, maksiat, sebutannya lah itu pelanggaran, ya roh sama dia akan mendapatkan balasannya. Terserah katanya ini tentang isi hadisnya ini luar biasa nih ya. Ada kejadian yang lucu juga kan di hadis ini. Orang pedalaman nanya, Rasulullah ceritakan kepadaku tentang hijrah. Wes, siapa ya lo? Aduh, udah cek orang, udah gak level deh. Waduh, hijrah urusan besar hijrah. Nah, sudah begini saja lah. Dialihkan kan oleh Rasulullah SAW ya. Kamu punya utang nggak? Nah, dan seterusnya lah seperti yang tadinya. Tapi pelajarannya kan yang terakhir barusan. Beramalah. Karena Allah tidak akan menyanyiakan. Pasti Allah memberinya pahala. Dan untuk keburukan juga sama kan, kita ambil juga kebalikannya. Berarti jangan menganggap enteng urusan keburukan. Sama. Allah tidak akan membiarkannya. Allah tidak akan melewatkannya. Pasti Allah memberinya balasan. Dan balasan untuk keburukan adalah azab, siksa, gak ada yang lain.